Sebelas kali 5. Mari maju saiki. Halo teman-teman, kembali lagi di Maju Maju bersama Bersama Matematika. Nah, di sesi ini kita akan belajar salah satu materi di kelas 11 semester ganjil Yaitu bab anuitas. dan cara mudah membuat tabel anuitas di Excel. Kita harap kalian bisa memahami apa itu anuitas, cara mencari anuitas, dan membuat tabel anuitas. Yuk kita dengarkan penjelasan dari Kak Floriza dan Kak Kanca. Anuitas adalah metode pembayaran yang angsurannya tetap setiap periode, di mana posisi bunga awal lebih besar dan porsi pinjaman akan meningkat seiring waktu. Baik, saya akan memberikan contoh soal, yaitu suatu pinjaman sebesar 1 juta akan dilunasi dengan anuitas bulanan selama 6 bulan. Nah, dengan suku bunganya 1% per bulan. Yang ditanyakan berapa kisaran besarnya anuitas yang dibayarkan tiap bulannya. Nah, untuk menjawab soal ini kita memerlukan rumus anuitas, yaitu pinjaman awal dikali besar bunga kali 1 tambah besar bunga pangkat N. N menunjukkan adalah waktu, yaitu 6 bulan. Per 1 tambah I, yaitu besar bunganya tadi, pangkat N, yaitu besar bulan, min 1. Kita peroleh jika dimasukkan angkanya dalam rumus ini, yaitu 1 juta kali 0,01 kali 1 tambah 0,01 pangkat 6 per 1 tambah 0,01 pangkat 6 min 1. Nah, jika ditambah ini terlebih dahulu, menjadikan 0,01 kali 1,01 pangkat 6 per 1,01 pangkat 6 min 1. Nah, kita akan menghitung 1,01 pangkat 6 terlebih dahulu sebelum mengalikannya dengan 1 juta. Hasil tersebut diperoleh yaitu 0,01 kali 1,06 152.015 per 1,06 152.015 min 1. Setelah itu kita akan mengurangi penyebutnya. Karena ini kan berupa pengurangan ya, jadinya 0,016512 per 0,06152015. Nah, setelah itu baru kita kalikan dengan pinjaman awal yaitu 1 juta. Diperoleh hasilnya yaitu 172.548,30. Nah, untuk menjawab soal ini kan anuitasnya yaitu selama 6 bulan. Perlukan yaitu tabel anuitas. Nah, untuk tabel anuitasnya adalah seperti ini. Bulan pertama diisi dengan pinjaman awal yang pertama, yaitu sebesar 1 juta dengan bunga 1%, seperti yang ada di soal. 1% dari 1 juta adalah 10.000. Nah, untuk mencari pokok, kan tadi sudah ada angsuran tetap sama dengan anuitas, itu 172.548,30. Untuk mencari angsuran pokok itu adalah angsuran tetap dikurangi besar bunga. Jadinya adalah 162.548,30. Nah, angsuran pokok sudah kita ketahui. Untuk menjawab sisa pinjaman, kita perlukan pinjaman awal dikurangi angsuran tetap, yaitu hasilnya adalah 837.452. Nah, untuk bulan kedua, pinjaman awalnya adalah sisa pinjaman dari bulan pertama, 837.452. Selanjutnya, kita mulai hitung lagi dari awal. 1% dari 837.452 yaitu adalah 8.375. Nah, untuk angsuran tetapnya yaitu 172.548,30. Untuk angsuran pokok rumusnya sama, yaitu angsuran tetap dikurangi bunga, menjadikannya 164.173. Nah, setelah itu kita mencari sisa pinjamannya. Semuanya sama juga, pinjaman awal kurangi angsuran tetap, yaitu kita peroleh hasil 67.279. Nah, untuk bulan selanjutnya prosesnya sama, caranya juga sama. Dan kita cuma harus memperhatikan dari sisa pinjamannya ini, dan ya, pinjaman awal, bunga, pokok, dan angsuran tetapnya. Nah, rumusnya juga sama, tinggal dimasukkan saja. Nah, seperti ini adalah tabel lengkap anuitasnya. Kita peroleh di sini sisa pinjaman terakhir adalah 0, dan juga pinjaman awal yang harusnya dari 1 juta menjadi 110.843.
Nah, angsuran tetapnya untuk 6 bulan tetap sama. Nah, jawaban dari kisaran besarnya anuitas yang dibayarkan tiap bulannya adalah jadi 170 2.848. Seperti ini. Nah, setelah menyimak penjelasan dari Kak Fasya, udah paham belum nih cara mencari anuitas dan membuat tabelnya? Jangan lupa dicatat loh ya. Waktunya rangkuman materi. Lebih paham, lebih ringkas, dan mudah diingat. Pada sesi ini, aku akan ngerangkum apa aja yang udah dibahas oleh Kak Fasya tentang tabel anuitas. Pertama, buatlah tabel dengan struktur seperti gambar. Isi bagian bulan pertama dengan hal yang diketahui dari isi soal. Contohnya tadi, nominal pinjaman bulan pertama. Pada bagian kolom bunga, terdapat rumus yang sangat sederhana, yaitu pinjaman dikalikan dengan persentase bunga. Nah, selanjutnya pada pokok, tinggal mengurangi angsuran tetap dengan besar bunga yang sudah dihitung tadi. Paling akhir yaitu sisa pinjaman. Untuk sisa pinjaman, caranya mengurangi pinjaman awal dengan angsuran tetap. Nah, ada catatan nih teman-teman. Pada bulan kedua dan selanjutnya, pinjaman tidak sama dengan bulan pertama. Contohnya, pada bulan kedua, pinjaman diisi dengan sisa pinjaman pada bulan pertama. Dan setiap bulan juga bunga akan berubah karena pinjaman juga berubah. Jadi, untuk bulan selanjutnya, pinjaman akan terus mengalami penurunan sampai berhenti jika sisa pinjaman bernilai Rp0. Mudah bukan ternyata cara membuat tabel anuitas? Buat lebih gampangnya, sini kita ajarin cara membuat tabel anuitas menggunakan aplikasi Excel. Halo semuanya, jadi kali ini kita akan mengerjakan soal anuitas di Microsoft Excel. Jadi soal yang akan kita kerjakan yakni suatu pinjaman sebesar 1 juta akan dilunasi dengan anuitas bulanan selama 2,5 tahun dengan suku bunga 1% per bulan. Kisaran besarnya anuitas yang dibayarkan tiap bulan adalah, jadi yang di sini ditanyakan itu besarnya anuitas yang dibayarkan tiap bulan. Jadi yang pertama itu kita membuat diketahuinya dulu. Jadi yang pertama itu ada besar pinjaman, yang kedua ada suku bunga, dan yang ketiga itu ada periode. Jadi besar pinjaman itu dilambangkan M, suku bunga dilambangkan I, dan periode dilambangkan N. Lalu kita masukkan besar pinjamannya itu sebesar 1 juta. Untuk suku bunganya itu 1% per bulan. Dan untuk periodenya itu 30 bulan atau setara dengan 2,5 tahun. Selanjutnya kita membuat tabelnya. Tabelnya itu ada bulan ada angsuran, ada besar angsuran, dan sisa pinjaman. Lalu untuk 1 jutanya itu kita masukkan ke sisa pinjaman pada bulan ke-0. Lalu selanjutnya kita pindah ke bulan ke-1. Kita isi pada bagian tabel besar angsurannya. Kita isi menggunakan rumus karena biar cepat, tidak manual. Untuk besar angsuran bulan ke-1, kita bisa menggunakan rumus anuitas. Nah, besar angsuran untuk bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-12 itu besarnya sama. Karena besarnya tetap, kita bisa menggunakan F4 untuk menguncinya. Nah, setelah mengetahui besar angsurannya sebesar 38.748, kita lanjut ke tabel bagian bunga. Di sini kita menuliskan rumus dengan suku bunga 1% per bulan. Lalu diketahui di sini hasilnya bunga pada bulan ke-1 yaitu sebesar 10.000. Setelah itu kita lanjut ke tabel bagian angsuran pokok. Langsung saja kita tuliskan dari rumus dari besar angsuran bulan ke-1 dikurangi dengan bunga bulan ke-1. Hasilnya yaitu 28.748. Setelah itu kita beralih ke tabel sisa pinjaman. Kita masukkan rumusnya yaitu dengan diketahui sisa pinjaman dikurangi dengan angsuran pokok pada bulan pertama sehingga diketahui hasilnya adalah 971.252. Nah, karena ini untuk rumusnya udah sama, kita tinggal tarik ke bawah sehingga nanti akan langsung muncul hasilnya dengan hasil akhir di bulan ke-30 yaitu 0.
saja